Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Unit Kerja SMP Gajah Mada, Kota Medan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu menuntun. Pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga guru atau pendidik berperan menuntun akhlak atau perilaku murid serta menggali dan membimbing segala potensi yang ada pada diri murid. Pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kultur budaya dari anak. Misalnya, anak yang berada di daerah pantai akan berbeda kultur budayanya dengan anak yang berada di daerah pertanian atau pegunungan, sehingga proses pembelajarannya juga berbeda. Begitupun dengan kodrat zaman, pendidikan juga harus disesuaikan dengan keadaan zaman anak tumbuh. Di abad 21 dan revolusi industri 4.0 ini, penggunaan teknologi sangatlah dominan, sehingga dalam pembelajaran juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Selain itu, pendidikan itu memerdekakan. Artinya, seorang guru harus mampu mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan dan gaya belajar murid, dengan cara memfasilitasi, melayani, dan mengakomodir semua kebutuhan murid sesuai kemampuan, gaya belajar, dan minat atau bakat murid, sehingga murid dapat menjadi manusia yang merdeka dan percaya akan kemampuan dirinya. Refleksi yang saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini mencakup 3 hal. Di antaranya, yang pertama, pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, pembelajaran yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan terkesan tidak memerdekakan murid. Saya menganggap bahwa pembelajaran hanya sebatas proses transfer ilmu saja, sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih fokus pada ketercapaian materi tanpa memandang karakteristik murid. Selain itu, saya menganggap bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM, sehingga penilaian yang saya lakukan cenderung pada aspek kognitif saja. Saya juga menganggap bahwa murid adalah objek pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih belum tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu atau materi saja, melainkan menuntun dan memerdekakan agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai minat dan bakatnya. Seharusnya saya juga memperhatikan seluruh aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan mendesain dan menerapkan pembelajaran sesuai kodrat murid, kodrat alam, dan kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan.
Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah diterapkan dengan mengamati apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan saat praktik pembelajaran, dan memperbaiki praktik pembelajaran dengan mengutamakan kebutuhan belajar murid agar terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian kesimpulan dan refleksi yang saya paparkan. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.